Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa hukiya lan den critakaken an rajulin saking wong lanang, ada seseorang anausni rajul iku tawalla nguasani sapa atau nandangi sapa mengkono rajul imarat asuri sagrin ing bangun pagere benteng minas suguri kang tetap saking piro-piro benteng. Ada orang bekerja membuat pagar benteng. Orang ngucap sapa rajul fa waqa mungko tumiba fi nafsi ing dalem ati ingsun min dalika saking mengkono amal apa syai'un suci-wici. Kemudian tukangnya ini orang yang bekerja bikin benteng ini merasa ada sesuatu yang kurang beres. Fataraktuhu mongko tinggal ingsun hu ing mengkono amal, karena dia merasa gak nyaman terus dia tinggalkan. Wa ing kana senajan ono apa dzalikal amalu mengkono penggawe iku minal khairati saking piro-piro kebagusan. Bal min faraidil islami balik saking piro-piro fardune agama Islam. Orang yang bekerja dia disuruh pemerintah, tentu pemerintah ya, proyek pemerintah bangun benteng, hatinya ragu-ragu karena pemerintah yang berkuasa saat itu pemimpin yang zalim. Tapi kan tetap dalam pemerintahan Islam. Lah tukangnya ini merasa ragu-ragu, bekerja di situ nggak enak, terus ditinggal. Padahal ini kan pekerjaan baik ya. Benteng pertahanan negara itu kan bagus. Walakin kana tapi ono sopal amiru pemimpin alladzi tawalla kang wasani sapa mengkono amir fi mahalatihin dalam panggonane mengkono sur iku minal zalamati saking biro-biro wong zalim. Pemimpin yang ada saat itu rajanya itu orang zalim. Fasal tu ditakon ingsun Sufyan ingki Sufyan faqala dawu sapa ki Sufyan la takun aunan lahum ala qalilin wala katsirin. La takun ojo no sira iku aunan nulungi lahum maring mengkono zalama ala qalilin ing atase penggawe sithik wala katsirin dan ora akeh. Orang tadi ragu-ragu tanya pada Kiai Sufyan Tsauri, seorang tokoh sufi pada saat itu. Dia tanya bagaimana pekerjaan saya ini. Saya disuruh bangun benteng. Benteng ini kan pekerjaan baik, bela negara kan, benteng. Tapi penguasanya, raja yang berkuasa saat ini orang zalim. Gimana ini? Sufyan mengatakan jangan kamu menolong orang zalim, jangan membantu mereka sedikit ataupun banyak. Faqultu ngucap ingsun hadza surun fi sabilillah lil muslimin. Hadza utaikila sur iku surun benteng fi sabilillah ing dalam ngluraken agama Allah, maksudnya untuk perjuangan lil muslimin kedua biro-biro wong Islam. Benteng ini kan untuk melindungi masyarakat untuk sebuah negeri Islam. Qala dawu sapa Sufyan na'am yo memang benar itu negara Islam. Walakin aqallu ma tailuh kidi perkara yadkhulu kang mlebu apa malika ing atas sira iku antu hibba yen to demen sira baqaahum ing tetepe mengkono zalama liwafuka supaya nuhoni sapa mengkono zalama nuhoni bayari ajroka ing bayaran sira fadakunu mongko ana kono sira iku kot ahbabta teman-teman demen sira demen bako aman ing tetepe wong yaksi kang duraka sapa man Allah ing Gusti Allah taala.
Menurut Imam Sufyan Tsauri, kalau kamu mendukung proyek pemerintah yang zalim, itu kamu termasuk orang yang mendukung minimal supaya dia itu tetap sehingga kamu digaji. Berarti kamu setuju berkuasanya pemimpin yang zalim. Jadi Imam Ghazali di sini memberi contohnya. Jangan bekerja dengan orang yang zalim. Termasuk dicontohkan di sini pemerintahan yang zalim. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada, cari pekerjaan yang lain. Ya, ini pandangan sufi ya. Sama dengan pandangan ayah saya. Ayah saya dulu melarang saya jadi pegawai negeri. Saya tidak boleh jadi pegawai negeri. Ayah saya tidak bilang haram, tapi ayah saya bilang kalau ada yang lain, kalau kamu masih bisa makan, jangan jadi pegawai negeri. Ayah saya bilang begitu. Ya mungkin dia ingin ya harta yang lebih halal gitu. Karena ya namanya pemerintah ini kan campur. Ya ada baik ada kurang baiknya. Takutnya campur harta yang haram. Ayah saya dulu nyontohkan semua kerja ini kan dipajak. Ya ada pajaknya ini, pajaknya itu. Takutnya ini tempat pajaknya miras ya. Campuran, ada barang yang tidak halal. Orang dahulu hati-hati seperti itu. Jadi sampai saya ini tidak boleh jadi pegawai negeri. Padahal ayah saya tidak bilang haram, bukan berarti haram. Enggak, ayah saya tidak mengatakan haram. Tapi ayah saya kepingin bekerja yang lebih bersih. Jadi pengusaha, jadi petani gitu. Padahal orang lain berebut ingin jadi pegawai negeri. Ayah saya ini pernah jadi pegawai negeri. Cuma 3 tahun, mengundurkan diri. Inilah. Jadi orang dahulu ini ingin sesuatu yang lebih halal. Wa qad ja'a tumuqa fil khabari ing dalam hadis. Ini. Wa qad ja'a dia. Dan teman-teman kau nih fil hadis fil khabari dalam hadis abu man da'a li zalimin bil baqa faqad ahabba ayyu sallallahu fi ardi. Rasul mengatakan man utai sapane wong iku da'an ndongaaken sapa man. Ndongaaken Allah ing Allah taala. Li zalimin maring wong zalim bil baqai kelawan tetap mendoakan pemimpin zalim supaya tetap berkuasa. Faqad ahabba teman-teman demen sopeman ayu so yen toten durakoni sopo Allah fil ardi ing dalam bumi. Jadi jangan mendukung pemimpin yang zalim. Ini ada hadis Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mendoakan orang zalim berkuasa, maka dia berarti senang ada orang durhaka di muka bumi. Tapi ini tidak bisa dikebiauyah ya. Jangan berarti terus semua pemerintah jelek. Tidak, tentu saja tidak. Pemerintah ini ya pasti ada yang baik, ada yang kurang baik. Lah yang baik ya harus didukung. Jangan kita ini kemudian selalu negatif ya. Pasti sesuatu itu ada baik, ada buruk ya. Nah yang positif ya harus didukung. Adapun yang kurang baik ya kita ingatkan. Tentu mengingatkan dengan cara yang baik. Wa fil hadis dalam hadis innallaha sunni Allah iku yaghdabu bendu sinten Gusti Allah. Allah itu marah ya. Yaghdabu bendu sinten Gusti Allah idza mudhiha nalikane den lem sapa al-fasiqu wong fasik. Allah marah kalau ada orang fasik itu dipuji-puji. Ya ini artinya kita ini harus objektif ya. Kita pada pemerintah, pemimpin harus objektif ya. Rasulullah SAW tidak suka orang-orang fasik itu dibela. Ya kalau memang salah, maksiat ya.
ya harus diingatkan. Tentu ya meskipun mengingatkannya juga dengan cara yang baik. Tetapi jangan jadi penjilat. Jangan jadi penjilat. Allah marah apabila ada orang memuji pemimpin yang fasik. Ini yang menjilat. Wa fi khabarin dalam hadis akhar yang liya, man akrama fasiqan faqad aana ala hadmil Islam. Man desa pane wong iku akrama mulyakaken sapa man fasiqan ing wong fasik. Faqad aana moko temen nulungi sapa man ala hadmil Islami ing atase ngrubuhaken agama Islam. Jadi artinya tidak boleh kesesatan, kemaksiatan itu dipuja-puja. Ya contoh konkret hari ini itu ya jangan jadi penjilat. Kalau sesuatu itu tidak baik ya harus dikritik. Jangan semuanya baik. Pokoknya baik. Apapun kata pemerintah baik, itu juga tidak boleh. Kita ini mesti objektif. Yang baik bilang baik, yang kurang baik ya bilang kurang baik. Jangan menjadi pembenci, juga jangan menjadi penjilat. Nah, itu semuanya jelek. Kalau pembenci semuanya kelihatan jelek. Namanya orang benci, tidak ada yang baik, semuanya jadi jelek. Pembenci itu juga tidak boleh. Tetapi penjilat juga tidak boleh. Penjilat ini yang yes man, pokoknya apa saja oke. Jahat pun oke. Nah itu tidak boleh. Kita harus kreatif dan objektif. Kalau benar ya bilang benar, kalau salah bilang salah. Jangan menjadi penjilat. Waqad udkhilam. Teman-teman dan lebuaken sapa Sufyanus Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri Alal Mahdi ing atase Khalifah Al-Mahdi. Nama khalifah zaman dahulu ya. Al-Mahdi Al-Mutawakkil ya. Al-Mahdi lidinillah ya. Dari kelompok Khalifah Abbasiyah. Wa biyadihi lan iku ing dalam tangane Al-Mahdi turjun utawi kertas abyadu kang putih. Ini Khalifah Al-Mahdi memanggil seorang kiai namanya Sufyan Ats-Tsauri ya. Sufyan Ats-Tsauri seorang sufi dipanggil oleh Khalifah Al-Mahdi lidinillah Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dan dia membawa satu kertas supaya dituliskan sesuatu. Faqala ngucap sapa Al-Mahdi, ya Sufyan, ke Sufyan, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri, atini dua hatta aktuba. Atini awasiro ad-duwata ing mangsi pulpen hatta aktuba sehingga nulis ingsun. Faqala ngucap sapa Ki Sufyan, akhbirni awe kabar sirani ing ingsun ayu syai'in utawi dine suci iku tak tubuh bakal nulis sira fa ing kana lamun ono apa iku hakon bener aqaituka mongko bakal awe ingsun ka ing sira. Jadi Sufyan Ats-Tsauri seorang kiai, seorang ulama dipanggil oleh khalifah. Khalifah ini ya presiden kalau hari ini. Dipanggil khalifah, dia sedang bawa kertas minta pinjam pulpenmu, saya mau nulis sesuatu. Artinya mungkin nulis ini bisa jadi kan hadiah atau apa ya. Dia mau nulis. Sufyan tidak mau. Dia bilang, kamu mau nulis apa? Raja lo yang di depannya ini, khalifah, kamu mau nulis apa? Kalau kamu mau nulis baik, tak pinjami pulpen. Kalau tidak, saya tidak mau memberi. Bayangkan, dipinjami pulpen aja sih ditakok no kayak ngono ya. Nah, ini seorang sufi ya. Seorang Sufyan Ats-Tsauri wali ya, dimintai dipinjami pulpen. Itu aja masih tanya, mau buat nulis apa? Kalau nulis kebaikan tak pinjami. Kalau nulis jelek enggak. Padahal yang mau minjem raja. Jadi enggak main-main orang dahulu itu.
betul-betul prinsip ya. Siapapun tidak boleh berbuat jahat, siapapun tidak boleh berbuat zalim. Jadi dia pun tidak mau minjemi pulpen pada seorang raja kalau dia mau nulis kejelekan. Wa talabalan yupris sapa ba'dul umara, sebagiannya piro-piro ratu pemimpin, min ba'dil ulama'i, min ba'dil ulama'i, saking sebagian ulama, al mahbusina kang den penjara, indau ono sandungi ba'dul umar, ayunawilah ingin tau ngelungaken, memberikan sapa ba'dul ulama hu ing ba'dul umara, tinan ing apa niku tanah, liyahtima supaya ngecap membikin stempel bihi lan mengkunutin alkitab ing surat. Faqala ngucap sapa mengkuno ba'dul ulama, nawilni awayo siro, nyerahaken sira ni ing ingsun alkitab ing kitab surat niku awalan ing dalam kawitane, hatta anzura sehingga ningali ingsun ma ing perkara ing opo perkara fihi kang tetep ing dalam kitab. Jadi ada orang dimintai tolong untuk nyetempel aja, ngambilkan stempel kalau hari ini. Dia nggak mau, dia tanya apa yang mau distempel. Saya lihat dulu, kalau baik saya berikan. Jadi orang dahulu itu hati-hati sedemikian. Sama sekali tidak ingin menolong orang berbuat zalim. Walaupun itu raja, walaupun itu presiden. Fahakadha kaya mengkono-mengkono ihtiyat niku, kanu ono sapa ulama iku yahtarizuna padha ngreksa ngedoi sapa mengkono ulama an mu'awanatiz zalamati, saking nulungi pira-pira wong kang zalim. Mereka itu tidak mau berkolaborasi membantu pada orang zalim. Walaupun itu pemerintah ya, dia tidak mau. Tapi juga bukan melawan, tapi tidak mau bantu aja. Wa mu'amalatuhum utawi mergawe bekerja sama hum ing mengkono ulama iku asyaddu anwa'il i'anati, luwih bangete piro-piro macemin nulungi. Ulama dahulu ndak mau membantu orang yang zalim, apalagi bekerja sama. Fayam bagi mongko sayukjo oba iyajtanibah yen tong ketoi sapa wong ha ing mengkono muamalatu zalama. Sayukjo yen tong ketoi ing mengkono muawana sapa Daud dini wong kang duweni agama ma ing ma wajadu selagi nemu sapa mengkono Daudin ilahi maring ijtinab sabilan ing dalan. Selama masih ada cara, hendaknya dijauhi ya. Jangan berkoalisi dengan kezaliman. Fabil jumlati mongko secara global gemblengan fayang bagi mongko sayujo apa yang kasima yen to dadi kebagi sowana sumenungso indau ono sanding iman ilaman maring wong yu amilu kang kerja sama. Yu amilu itu bekerja sama sapa man waman wong la yu amalu kan ora kena den gawe kerja sama. Jadi kita ini mesti milih dua kelompok. Ada yang kita mau kerja sama, ada yang tidak. Melihat jenisnya ya. Jadi bekerja pun menurut Imam Ghazali sebaiknya melihat dulu partnernya siapa. Layak enggak kita kerja sama dia? Apakah dia orang zalim atau bukan? Kalau orang itu baik, lanjutkan. Bekerjalah dengan orang yang baik. Wal yakunan beci ono sapa man wong yu amiluhu kang mergawi sapa wong iman iku aqall lalu istidik miman saking wong la yu amilu kang ora mergawi bekerja sama, tidak bekerja sama hu iman fi hadza zamani dalam ikilah zaman. Zaman itu zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah memberi arahan supaya kita ini memilih. Tidak semua orang kita ajak kerjasama. Jangan semua orang diajak bekerja. Artinya partner bekerja itu lihat dulu
orang baik atau tidak baik. Kalau itu orang-orang yang penjahat, orang zalim, jangan bekerja dengan mereka. Qala dawu sapa ba'dhum sebagian ulama, ada bakal teko ala nasi ing atase menungso apa zamanun mongso kana kon kang ono sapa ar-rajulu wong lanang iku yadkhulu mlebu sapa rajul asuqa ing pasar wa yaqulu lan ngucap sapa rajul man tarawna li an uamila minan nas, ngucap ngene, man ing sapa tarawna kang ningali sira li kedu ingsun, maksudnya milihaken li kedu ingsun an uamila yen to mergawe kerjasama mergawe ingsun minan nasi sange menungso. Siapa orang yang bisa diajak kerjasama di sini? Fayuqalu mongko den jawab lahu maring mengkono rajul amil man syi'ta, amil nyambut gawe sira man ing wong syi'ta kang karep sira. Zaman dahulu itu di pasar semua orang baik, sehingga kalau kita masuk pasar, kata Imam Ghazali, saya kerja sama siapa? Pilih dewi, semuanya baik. Sumada nuli bakal teko opo zamanun mongso akhir kang liya. Nanti akan datang satu masa yang lain. Ya zaman akhir. Kanu kang ono sapa nas iku yaquluna ngucap sapa nas niku man fisuk niku amil nyambut gawe sira man ping wong sik kang karep sira illa fulanan angin fulan wa fulanan lan fulan. Zaman ini tambah lama tambah ruwet. Zaman dulu semua orang di pasar itu jujur, kamu bisa pilih yang mana. Zaman belakangnya ada catatan, kamu boleh kerja kecuali dengan ini, ada kecualinya. Terus semua ada nuli teko apa zamanun mongso akhir kang liya, fakana mengkono iku yukalu den ucapaken apa la tu amil ojo mergawi sira ahadan ing wong suci illa fulanan angin fulan wa fulanan lan fulan. Jadi nanti pada zaman akhir kamu itu akan sulit memilih partner, karena orang akan bilang jangan kerjasama kecuali dengan ini dan ini. Jadi zaman akhir ini yang baik tinggal sedikit, tambah akhir tambah sedikit. Wa akhshalan beti ingsun ayyatia yen temeko opo zamanun mongso ya kang ilang opo hadza ikila mengkono la tu amil ahadan illa fulan niku aidan halimane. Saya khawatir zaman akhir itu kamu tidak nemu orang yang nggak bisa, sudah nggak ada yang bisa dipercaya. Maka anda ulang kaya studi kelakuan ikut kana teman-teman usti nemu opo alladzi perkara kana kang ono opo ma iku yukhzaru tenoteni ayyakuna ing yen to ono opo ma. Imam Ghazali mengatakan zaman itu kayaknya sudah datang. Artinya zaman di mana orang ini sudah tidak bisa dipercaya. Pada zaman dulu orang itu pasar jujur semua. Zaman selanjutnya ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Makanya orang masih bilang ya sudahlah kamu kerja sama yang lain kecuali ini. Zaman belakangnya jangan kerja kecuali dengan yang ini. Ya. Artinya yang baik tinggal sedikit. Nah zaman akhir tidak ada lagi. Artinya kamu akan kesulitan di zaman akhir menemukan orang yang baik, orang yang jujur, orang yang bekerja dengan tulus. Zaman akhir akan semakin sulit. Dan Imam Ghazali mengatakan mungkin itu zaman ini sudah terjadi. Apalagi zaman saat ini ya. Zaman Imam Ghazali aja sudah mengatakan ini sudah akan terjadi. Artinya di mana kita akan sulit mencari partner kerja sama dengan orang yang baik, orang yang jujur. Sulit sekali. Nah, tapi kita ya tetaplah jadi orang jujur. Kita harus tetap jujur walaupun orang lain tidak jujur. Jangan ikut-ikutan tidak jujur. Memang zaman akhir orang ini akan semakin melemah iman, melemah ilmunya, sehingga tambah ngawur, tambah macam-macam. Semakin lama zaman akan semakin terkikis keimanan dan semakin rusak. Tetapi jangan kamu ikut-ikutan rusak ya. Ya tetap kita pilihlah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal.
Jangan ikut-ikutan apabila ada di mana kerja itu tidak halal. Kalau orang itu yang lain mencuri, jangan ikut mencuri ya. Pilih kerja yang lain aja lah, yang nggak pakai nyolong. Mau satu kerja ini kalau nggak nyolong nggak untung, ya udahlah kerja lain. Ngapain kita ikut nyolong? Bekerja ini kan untuk ibadah. Kita bekerja ini kan niatannya untuk ibadah, supaya mencukupi kebutuhan, supaya tidak ngemis, tidak nyolong, supaya memberi nafkah anak istri. Kenapa harus cari yang tidak halal? Carilah pekerjaan yang baik dan bekerjalah dengan orang-orang yang baik, supaya rezekinya diberkahi oleh Gusti Allah. Wallah.